Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mengupas secara tuntas tentang roda kehidupan anak yang lahir pada hari Sabtu Legi. Bagaimana kisah perjalanan kehidupan anak yang lahir pada hari Sabtu Legi. Sedulur dimanapun berada, anak yang lahir pada hari Sabtu Legi memulai roda kehidupan di usia 0 ke 6 tahun dimulai dengan nilai 2. Nilai yang pas-pasan. Nilai 2 dianalogikan semua serba biasa saja, normal, nggak ada yang berlebih, nggak ada juga yang kurang. Semua berjalan apa adanya. Karakter biasa, keuangan juga biasa. Keuangan di sini, rezeki di sini ngikut ya, masih nuntut ke bapak moyangnya. Jadi ini faktornya ke genetik, ke orang tua. Jadi semua mengikuti siklus orang tua ketika balita. Karakter, kesehatan, keuangan, semua biasa-biasa saja. Lanjut di usia 6 ke 12 tahun naik nilai 4. Nilai yang cukup baik. Kebetulan anak yang lahir hari Sabtu tidak ada pecah pamor, tidak ada nilai 3-nya. Jadi langsung loncat ke nilai 4, nilai yang cukup besar, cukup baik. Secara otomatis karakter berubah, kepribadian berubah. Anaknya jadi pandai, cerdas, mudah diatur. Ini fase masuk sekolah dasar ya. Dari sekolah SD di usia 6 ke 12 tahun. Mudah disuruh sekolah, mudah dididik, berprestasi, pinter, menyenangkan. Rezekinya juga baik. Semua mudah diatur, enak, intinya membahagiakan ke rumah tangga, ke orang tua. Berprestasi sudah tentu, mudah bergaul sudah pasti. Naik lagi di usia 12-18 tahun nilai 5, nilai semifinal. Tambah lagi semakin cerdas, kesehatan oke, banyak temen, banyak kolega, pikiran juga dewasa. Karena anak yang lahir hari Sabtu ini jangan heran sedulur, pikirannya itu memang berbeda dengan pandangan umum. Orang ke kanan, semua ini dia ke kiri. Lah, itulah hari Sabtu. Selalu berbeda dengan pandangan umum. Mereka itu cenderung sulit diatur. Sekarepe dewe. Itulah karakter orang hari Sabtu. Orang hari Sabtu itu benar-benar fighter sejati. Mereka itu benar-benar pecinta sejati, anak yang lahir hari Sabtu. Jadi semua berjalan baik di usia 12-18 tahun dengan siklus nilai 5, kerejekian, keuangan, kesehatan. Di sini juga masa-masa sekolah SMP dan SMK, insya Allah berprestasi, pandai, menyenangkan, jadi bintang kelas. Lanjut lagi di usia 18 ke 24 tahun, nilai jaya. Jadi ketemu nilai jaya sudah di 18 ke 24. Nilai jaya ketika remaja ya bukan nilai jaya banyak rezeki dalam arti bisa beli rumah, beli ini, enggak gitu. Jadi menyesuaikan, fleksibel. Ketika masa remaja ya kejayaannya ya tentu dengan kesehatannya, keuangannya lancar, rezekinya bagus, banyak teman, banyak rezeki, wawasannya luas, mau kuliah juga monggo, kesempatannya terbuka, semua berjalan membahagiakan, semua serba mudah, serba diberi jalan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dewi Fortuna sedang ada dalam diri kalian. Semangat, terus berjuang. Mau menikah ya monggo, nggak masalah. Ini masa jaya kalian. Insya Allah pernikahan kalian itu berjalan lancar, berjalan baik-baik saja. Cuman saran saya memang untuk menikah itu harus dihitung-hitung, dilihat tandemnya nih. Siapa nih calonnya dihitung biar seimbang, biar berjalan lancar, aman, adem, ayem, tentrem. Jadi ketika kita menikah jangan sembarangan nikah sedulur. Jangan hanya suka main nikahin aja, tar dulu. Kalau orang Jawa itu benar-benar telaten, benar-benar itu
hati-hati, dihitung-hitung. Wah, kira-kira ini cocok atau tidak ya dengan saya Sabtu Legi. Nilai yang cocok apa ya untuk menjadi pasangan hidup. Jadi harus dihitung-hitung, harus teliti intinya. Lihat bibit bebet bobotnya. Lanjut ke siklus 24 ke 30 tahun. Di sini baru jatuh, baru hancur, nilai 1, nilai kegelapan. Karakteristik berubah total, menjadi pemurung, pikiran buntu, bingung mau berbuat apa. Semua kehidupan yang tadinya sudah ditata baik-baik dari sejak remaja, semua hilang, berantakan, blank dalam pikiran. Gak usah heran, gak usah bingung. Inilah memang roda kehidupan yang selalu dijalani, selalu berputar. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Inilah roda perputaran anak yang lahir pada Sabtu Legi. Aralnya, sialnya, hancurnya di usia 24 ke 30 tahun. Kehilangan bisa jadi orang tua, keluarga, intinya kehilangan. Apapun itu. Wallahu alam, itulah fenomena yang memang terjadi. Hati-hati, jaga kesehatan, ditimpa rasa boros. Gak usah baperan. Bagi yang mau menikah, tahan dulu. Karena saya selalu katakan untuk pernikahan, untuk ditahan, untuk nahan dulu, untuk ngerem dulu ketika nilai 1 atau nilai 3. Biasanya kalau nilai 1 itu ditimpanya ekonomi keuangan. Kalau nilai 3 itu ditimpanya oleh gejolak jiwa, asmara bangun, puber. Nah, jadi terkhusus yang Sabtu Legi ini di usia 24-30, tahan dulu. Ini kan memang fase-fase pas untuk nikah ya, 24-30 ya. Tapi nilai kalian 1. Tahan dulu, sabar dulu. Nanti ke siklus berikutnya di 30-36 baru monggo silakan kalau mau nikah, nggak masalah. Tapi sekarang tahan dulu lah. Tahan dulu karena memang keuangan kalian, psikologis kalian, pikiran kalian sedang buntu, sedang berantakan. Sabar daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nauzubillah. Biasanya seperti itu. Saya bukan menakut-nakuti. Lanjut ke putaran yang kedua di usia 30 ke 36 tahun. Siklusnya per 6 tahun ya, 30 sampai 36. Awas, hati-hati 30 sampai 36. Kembali nilai 2. Nilai yang pas-pasan, nilai biasa-biasa saja. Semua normal apa adanya, nggak lebih, nggak kurang. Standar, netral. Boleh menikah, yang tadi saya suruh tahan, saran saya tahan, ya boleh menikah. Meskipun pas-pasan tapi setidaknya aman, tidak ketemu nilai 1. Semua overall aman. Kesehatan aman, rezeki aman. Cuman garis besarnya memang dalam keuangan itu pas-pasan, belum bisa neko-neko, belum bisa foya-foya, belum bisa minta ini, minta itu, minta ini, nggak bisa. Hanya cukup kebutuhan pokok saja. Naik lagi ke usia 36, 42, nilai 4, nilai yang cukup baik. Bagi yang mau usaha, monggo silakan buka usaha. Karir mulai terbuka, kesempatan mulai terbuka, satset ambil kesempatan, jangan ragu-ragu, jangan bimbang karena kalian sedang nilai baik, nilai terbaik. Siklus 4, apapun ujiannya, meskipun nanti ada, itu hanyalah bui-bui kecil, rintangan-rintangan kecil untuk meraih ujian atau untuk meraih kemajuan yang lebih besar. Jadi semua pasti bisa dilewati ketika nilai 4 ini. Apapun ujiannya insya Allah bisa berjalan lancar. Gak usah ragu, gak usah takut. Ambil setiap kesempatan yang ada. Mau usaha, monggo, usaha apapun insya Allah lancar, gak masalah. Bagi yang pekerja gimana Ki, insya Allah kesempatan kalian dalam karir kalian berjalan baik. Ambil setiap kesempatan. Berkarir insya Allah kalian akan naik karirnya. Naik lagi usia 42, 48, nilai 5, nilai semifinal. Mulai kalian petik hasil perjuangan kalian, jeripaya kalian, keringat kalian yang kalian bangun pada tahun-tahun sebelumnya. Kalian sudah mulai merasakan kesehatan, kebahagiaan, keuangan semua lancar. Manfaatkan kesempatan. Bagi yang punya usaha, ditingkatkan, outletnya dibangun kembali, dibesarkan, gak usah takut. Terus pegang setiap kesempatan karena tangan kalian itu bak tangan Tuhan.
tangan hoki, sedang wangi, nilainya bagus. Jadi insya Allah mau nanam apapun hasil. Coba dicek, dibuktikan. Setiap orang-orang yang sukses di luar sana, mau artis, mau orang hebat, siklus kehidupannya seperti itu. Bagi yang sukses, yang terkenal sekarang, boleh kalian cek, pasti nilainya sedang bagus. Jadi ketika nilai bagus itu insya Allah kesuksesan, kebahagiaan dicapai, diraih. Tapi kalau nilainya jelek ya mohon maaf, hampura. Kesedihan yang terjadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, inilah rumus roda kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah, berputar. Naik lagi usia 48, 54, kembali nilai jaya. Yang tadinya niat umroh tercapai. Pengen punya rumah tercapai, pengen punya mobil, kendaraan tercapai, apapun sababianya, walaupun boleh ngutang, nggak masalah. Yang penting niat hajat kalian itu tercapai ketika dinilai jaya. Itu seperti itu fenomenanya yang terjadi. Kesehatan juga nggak masalah, sehat, buger, semangat, wawasan luas, teman-teman banyak. Oh, nggak usah heran. Kok jaya teman banyak, nggak usah heran ya, memang ini siklus roda kehidupan seperti itu. Ketika kita jaya teman banyak, ketika kita nyungsep teman hilang. Kok bisa begitu? Ya memang inilah rumusnya, hukum alam, intinya seperti itu. Nggak usah heran, nggak usah protes. Ketika kita paham ilmu ini, rumus ini, kita cuma bisa tersenyum. Oh begitu tuh ternyata. Ya inilah roda kehidupan atau cokro manggilingan. Manfaatkan setiap kesempatan ketika kalian sedang jaya-jayanya. Mau nabung, monggo silakan tabung untuk perbekalan nanti menuju siklus selanjutnya. Karena kita sedang di atas, besok jatuh ke bawah. Jadi harus hati-hati. Simpan uang, dijaga, berstrategi nih. Ada strateginya, ada tekniknya bagaimana kita menghadapi ke siklus berikutnya. Bagi yang usaha, awas hati-hati, diwanti-wanti. Tingkatkan lagi usahanya, insya Allah apapun yang kalian tanam hasil. Naik lagi ke siklus berikutnya 54 ke 60. Bus, hancur, berantakan, bubar. Bagi yang usaha, saya lebih tekankan dulu, jangan heran, jangan aneh, jangan suujon, jangan berpikir yang macam-macam. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini pengalaman saya pribadi loh. Pasien saya rata-rata ngeluh seperti itu, Ki, saya usaha kok maju-majunya bisa berantakan. Boro-boro untung, modal aja nggak balik. Boro-boro untung, yang ada nombok. Ya itu yang terjadi ketika kita nilai 1, semua berantakan. Percaya atau tidak percaya boleh disurvei. Fenomena yang terjadi seperti itu. Ketika nilai 1, usaha itu bangkrut, berantakan, hancur. Apalagi yang mau mulai usaha, jangan sekali-sekali ketika kalian nilai 1 untuk usaha, jangan, saya katakan jangan. Sok monggo buktikan kalau kalian ngeyel, kalau bahasa saya. Kita tahan dulu lah, sabar dulu lah. Ketika nilai 1 kita nggak usah neko-neko lah, nyari aman. Rezekinya di mana? Ya bekerja. Satu-satunya yang aman untuk masalah keuangan itu dengan bekerja dengan orang lain, bukan untuk independen atau usaha, karena itu sangat riskan. Karena itu tadi yang saya katakan, ketika nilai 1 itu kita sedang bau lah, sedang tidak menguntungkan. Apapun yang kita tanam ya malah berantakan, busuk, intinya seperti itu. Kesehatan juga hati-hati di sini. Tentu masalah psikologis, pikiran, keuangan ya semua berantakan dengan nilai 1, nilai kehancuran, pupus juga terjadi, kehilangan, kesedihan, orang-orang yang tersayang itu juga dialami di fase nilai 1. Ya itulah nilai 1, nilai keburukan, kehancuran. Naik lagi ke siklus roda kehidupan di fase yang ketiga, karena memang per 30 tahun ini usia 60 ke 66, berarti kan roda yang ketiga. Kembali nilai 2, nilai yang biasa-biasa saja, karakter, keuangan semua normal, tidak ada yang berlebihan. Naik lagi 66, 72, kembali nilai 4, nilai yang cukup baik, nilai yang cukup besar, rezeki bagus, keuangan bagus, kesehatan oke, rumah tangga oke. Naik lagi 72, 78, nilai 5, nilai semifinal, seperti yang tadi saya jelaskan. 78, 84,
ketemu lagi nilai jaya. Itulah roda kehidupan per 6 tahun berubah. Kiranya itu saja penjelasan dari saya tentang roda kehidupan anak yang lahir pada hari Sabtu Legi. Ini sekali lagi saya katakan sifatnya tidak mutlak. Ini bisa berubah. Ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi tentang siklus roda kehidupan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian perbuatan. Kekurangan, kekhilafan selalu ada dalam diri saya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Konten ini semata-mata saya buat sebagai wadah siar ilmu dan budaya. Bagi yang suka, syukur alhamdulillah. Bagi yang tidak suka, ya tidak apa-apa. Gak usah dihujat. Bagi yang mau komentar, monggo. Boleh komentar, boleh kritis, sing penting humanis. Intinya itu saja. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.